warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya akan menjelaskan tentang memprediksi kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score. Kelompok saya sendiri yaitu Ika Nurjannah, Arina Ahda Sabila, dan saya sendiri Dinda Safitri Buruginting. Di sini kami akan menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score. Dari artikel yang sudah kami buat, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel, yaitu analisis laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Analisis teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjannah, NPM 1705160127 dari kelas 7A Manajemen Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan model analisis Altman. Model prediksi kebangkrutan Z-Score telah mengalami 3 kali evaluasi. Yang pertama, pada penelitian Z-Score pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Altman melakukan penelitian sebanyak 66 perusahaan selama 20 tahun. Yaitu mulai dari tahun 1946 hingga 1965. Penelitian ini menerapkan metode Multivariate Discriminant Analysis atau MDA dan mengelompokkan perusahaan menjadi 2. Yang pertama, 33 perusahaan yang bangkrut dan 33 perusahaan yang sehat. Contoh yang diambil dari teliti ini adalah perusahaan manufaktur dengan menghasilkan 5 rasio. Yang pertama ada rasio X1, working capital per total aset. Variabel X1 ini berfungsi untuk menghitung tingkat likuiditas perusahaan dengan membandingkan modal kerja dengan total aset. Yang kedua ada X2, retained earning per total aset. Variabel X2 ini berfungsi untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari aset perusahaan. Karena laba ditahan merupakan klaim atas aset bukan aset per ekuitas pemegang saham. X3, EBIT per total aset. Variabel X3 ini berfungsi untuk menganalisis keefektifan pengelolaan dana pinjaman serta tingkat pengembalian aset. Rasio X4 sama dengan market value of equity per book value of total debt. Variabel X4 ini menunjukkan besarnya nilai aset yang dapat menurunkan total hutang perusahaan sebelum kewajiban melebihi total aset sehingga perusahaan mengalami insolven. Market value of equity merupakan jumlah nilai pasar saham yang berasal dari seluruh saham preferred dan saham biasa. Sedangkan book value of total debt merupakan jumlah hutang jangka pendek dan jangka panjang. Rasio X5 adalah sell per total aset. Variabel X5 ini berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan semua aset yang dimilikinya. Jika rasio ini tinggi, maka menunjukkan kinerja manajemen yang positif dan efektif dalam menggunakan asetnya dan menghasilkan model rumus JER sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 0,999 X5. Yang kedua ada penelitian Z-Score pada tahun 1983. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan Z-Score pada tahun 1968, yaitu terletak pada contoh perusahaan yang akan diteliti. Model ini menggunakan perusahaan yang belum go public atau belum terdaftar di bursa saham, sehingga perusahaan tidak memiliki market value of equity seperti yang digunakan pada Z-Score pada tahun 1968. Sehingga fungsi diskriminan yang digunakan adalah Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5.
di mana X1 adalah working capital per total asset, X2 retained earning per total asset, X3 EBIT per total asset, X4 market value of equity per book value of total debt, X5-nya sales per total asset. Altman menggunakan nilai cutoff yang berbeda untuk model ini, yaitu nilai Z-score lebih besar 2,9, berarti perusahaan tidak mengalami financial distress. Yang kedua, nilai Z-score antara 1,23 dan 2,9, berarti perusahaan dalam gray area. Yang ketiga, dan nilai Z-score yang berada kurang lebih 1,23, berarti perusahaan akan mengalami financial distress. Yang ketiga, ada penelitian Z-score pada tahun 1995. Contoh yang digunakan pada penelitian tahun ini adalah perusahaan non-manufaktur. Perbedaannya itu dengan model penelitian tahun 1968 adalah rasio turnover pada perusahaan non-manufaktur yang berbeda dengan perusahaan manufaktur, sehingga fungsi diskriminannya direvisi menjadi Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4, di mana X1-nya itu working capital per total asset, X2-nya retained earning per total asset, X3-nya EBIT per total asset, X4-nya market value of equity per book value of total debt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Ahda Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial distress dengan metode Altman Z-score. Dalam jurnal penelitian Al-Milia dan Kistijadi pada tahun 2003, pihak-pihak yang menggunakan model prediksi financial distress terdiri atas: yang pertama, pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi financial distress mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan. Yang kedua, adapun investor. Model prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. Hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan. Yang keempat, pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dalam antitrust regulation. Yang kelima, auditor. Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan. Nah, yang terakhir adapun manajemen. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan akan menanggung biaya langsung, free akuntan, dan pengacara, dan biaya tidak langsung, kerugian penjualan atau kerugian paksaan akibat ketetapan pengadilan. Sehingga dengan adanya model prediksi financial distress, diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.